Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi malam ini dengan ngopi horor. Belum dimulai oleh Cak Satem, dukung selalu channel ini ya lur, dengan cara subscribe, like, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Itu entah dari kisah yang dialami sendiri ataupun dari cerita orang lain yang dititipkan ke kita. Begitu lur, kita mulai saja sebelum beranjak tambah malam ini dulu Bu. Monggo Cak Satem. Sebelumnya assalamualaikum dulu buat rekan-rekan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu tetap yang terbaik dimanapun Anda berada, selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa. Baik Mas Dani, ini cerita ini sebenarnya yang mengalami saya sendiri. Oh gitu ya. Waktu itu saya itu cerita ini udah lama. Dulu saya itu kan sekolahnya di Sidoarjo di taman. Jadi kebetulan waktu sekolah dulu saya sorenya bekerja Mas Dani. Kebetulan di salah satu pabrik itu ada yang shift malam khusus untuk anak sekolah. Jadi karena saya itu untuk tambah-tambah biaya sekolah, setelah pulang sekolah jam 3 saya berangkat ke pabrik. Dari tempat tinggal saya di Bulik saya itu namanya, tempat yang saya tempati di Bulik saya itu Bandar. Oh Bandar. Desanya Bandar. Jadi dari Bandar Gang 3 itu ke pabrik itu kira-kira ada kalau 5 kilo. Wah jauh lumayan ya. Jauh Mas Dani. Kebetulan saya bawa sepeda ontel, sepeda BMX waktu itu, ngetrennya BMX. Nah, jadi tempat kerja saya itu di pabriknya dulu pabrik keramik. oh pabrik keramik. Jadi produksi kayak vas bunga, piring-piring yang bukan gelas itu, Ya, yang ya. keramik, piring, mangkok-mangkok, terus asbak, segalanya yang terbuat dari keramik itu Mas. Dan itu kebetulan di Karangpilang. Oh Karangpilang ya. Jadi dari Bandar ke Karangpilang yang selatan itu 5 kilo. Berangkat jam 3, jadi masuk pabrik itu jam 4. Pulangnya kalau nggak lembur, nggak overtime itu bisa sampai jam setengah 11 Mas Dan. Wah, malam banget itu. Jadi khusus yang kerja di situ itu dikhususkan buat anak sekolah. Yang cari penghasilan tambahan buat tambahan sekolah. Betul, waktu itu. Jadi ya banyak temennya Mas Dani, cuman rumahnya beda-beda. Waktu itu kebetulan yang mau saya ceritakan itu pabriknya juga horor Mas Dani. Oh gitu. Pabrik itu horor sekali. Diceritain, istilahnya yang cerita itu orang-orang yang sudah lama kerja di pabrik itu, tapi yang shift siang. Jadi itu dulu yang di belakang ada tambahan gudang itu bilangnya digusur, kayak pemakaman umum itu digusur, dijadikan gudang, tempat pergudangan ya. Nah, jadi karyawan yang lama itu enggak ada yang sampai shift malam kecuali yang bongkar muat.
yang produksi cuman saya, maksudnya shift malamnya golongan Shift malam, anak ya. yang sekolah-sekolah itu. Singkat cerita Mas Dani, waktu itu kan kita kerja produksi dari pengolahan bahan itu, Ah, dari tanah liat, pasir laut apa dicampur terus masuk ke molen. Masuk ke molen itu diputer, diaduk, Di mix ya? dia di mixing dulu. Terus waktu itu teman saya nganter loading, istilahnya barang mentahnya, oh bahan Kayak bakunya. bahan bakunya itu mau masukkan bahannya ke molen itu kan habis jadi sudah encer kan, dari molen itu dituang, Ah, setelah itu kan ngisi lagi. iya. Jadi teman saya itu naik ke lift, jadi sama bahannya itu naik ke lift terus mau nuang ke bukaannya molen itu, ada lubangnya. Setelah dibuka nanti kalau sudah terisi kan dikunci lagi. Iya. Itu kok kan molennya nggak satu Mas Dani, Banyak ya? banyak, ada 6 molen ukuran besar-besar itu. Terus dia ngisi Ah. berdua sama temennya, yang temennya ngelangsir barangnya tadi Oh iya dari iya. bawah. Cuma mempersiapkan saja Iya, ya. setelah nuang itu kok ada orang ketawa, bilangnya temen saya. Ah, Terus dipikir temen saya yang ketawa, temennya yang temennya yang ngelansir ngirim bahan tadi ya, bahan baku yang di tadi bawah ya. itu. Lah apa sih kon guyu dewe, bilang gitu temen saya yang di atas masukin bahan Bahan tadi. Dipikir bercanda ya temennya. Iya, itu kira-kira jam setengah 9 Mas dan malam. Lah apa kon guyu dewe, kok nggak jawab yang temennya tadi. Nah, Terus ini gendeng, bilang gitu temen saya. Terus kan isinya banyak Mas Dani, nah, masukin lagi. Habis itu yang di molen sebelahnya itu kok ada, kan masih muter Mas Dani, molen masih itu produksi ya, masih ngemik ya. ngemik. ya. Jadi yang dia ngisi itu yang molen berhenti cuma satu, Ya, yang lainnya kosong. muter. Nah terus kok ada orang ketawa lagi, ketawanya kayak burung labet itu loh. Oh iya. Gitu. Terus dilihatin ini sama temen saya, loh kok ada cewek itu di atas molen yang Molen. berputar, Duduk di situ, duduk di situ, tapi kan harusnya kalau molennya berputar dia kan ikut ikut dari, putarannya molen tadi. iya, dari atas ke bawah muter gini. Itu enggak, dia duduk tapi seolah-olah kayak melayang gitu Mas Dan. Hanya molennya saja yang berputar, yang duduk malah nggak iya. berputar ya. Jadi loh, harusnya kalau itu orang, harusnya dia ikut berputar. Setelah itu dilihatin sama teman saya, habis dilihatin itu teman saya itu teriak, hei siapa kon, diteriakin seperti itu, hei siapa kon, terus ketawa lagi, kek. Habis itu naik, dia naik itu ya cepet Mas, dari berat itu hilang. Habis hilang temennya yang langsir tadi, yang bawa bahan baru datang. baku tadi bilang, kok niku ngomong karo siapa? Bilang gitu. Kamu itu bicara sama siapa kok ngomong sendiri? Ada sundel bolong, kuntilanak. Masuk sih. Terus gantian. Wis gantian aja. Saya yang ngambil bahan baku, kamu yang masukkan ke molen. Akhirnya Ganti tugas. Teman saya itu yang namanya Soleh itu turun. Ganti yang namanya Abdi. Abdi itu naik misi dia. Habis itu waktu dia ngisi kok merinding. Si Abdinya itu merinding loh. Tumben-tumben aku kok merinding, biasanya nggak pernah. Terus habis diceritain gitu sama Soleh, mungkin dia punya perasaan takut juga. Akhirnya ada suara ketawa lagi Mas Dani, kayak burung labet itu. Terus dia bilang gini, ojo ngedeni aku, dikirain si Soleh. Ojo ngedeni aku, kok niku wis tak ganteni, kok aku kok mbok deni gitu bilangnya. Terus karena si Soleh masih ngambil bahan kan nggak jawab dia. Berarti agak jauh ya. Ya, Pakai kira-kira troli berarti ya.
pakai troli waktu itu. Jadi dia dari lantai bawah itu biasanya naik kren kayak lift itu, terus dia bisa masukkan bahannya tadi. bakunya ya. Nah, habis itu dia nggak ngereken, nggak gubris, sudah akhirnya masukin lagi. Terus dari molen sebelah belakang, Sebelahnya itu. sebelahnya bukan yang pertama si Soleh tahu ada makhluk gaib tadi, Nah, ganti yang di belakang itu ada orang tinggi besar, bilangnya duduk kayak jongkok gitu loh Mas Dani. Jadi kok dia pas noleh gini kayak perasaannya kan merinding, dia noleh pelan-pelan gini kok ada orang gede. Orang itu ngerokok Mas Dani. Ngerokok itu apinya besar bilangnya. Terus loh, hampir separuh molen tubuhnya itu. Padahal molen itu diameternya istilahnya 5 meter, bulatnya itu 5 meter, panjangnya ada 4 meter. Loh, kok ada orang segede gitu? Nongkrong aja hampir separuh molen badannya. Terus apinya rokoknya kok besar. Masa orang gitu, si Abdi itu. Terus dia tapi nggak takut, dia amatin bener-bener dilihat gini. Habis itu orang itu sosok tadi ketawa Mas Dani. Oh, Tambah ketawa dia. iya ketawa. Langsung Mas Abdi itu langsung turun, dia turun nyamperin Soleh tadi. Waduh anjir ono medine, bilang gitu. Ono medine lah. Ayo wis wong loro ae sing ngisi, nanti kita ngambil bahan bakunya ya bareng-bareng gitu. Nah, itu akhirnya berdua Mas Dani. Dan di lain waktu ada waktu masih pergantian shift. Kebetulan kalau hari Minggu itu kalau yang shift malam anak-anak sekolah itu mau kerja, dioper shift siang. Gitu. Dicampur dengan karyawan yang lama. Nah, kebetulan yang waktu hari Minggu itu yang masuk berempat, saya sama teman saya bertiga. Nah, bantuin produksi. Habis dicetak bahan baku tadi, kalau sudah dicetak kan dibentuk, ada yang dibentuk mangkok. Ya, dipres seperti mangkok. Dipres ya, bentuk piring. Kan akhirnya di open Mas Dani. Opennya itu berjalan gini, ada di tengahnya mesin open itu ada api, terus alatnya mesinnya itu begini. Jalan ya. Ya kayak apa ya, kayak biang lala itu loh. Oh iya kayak biang lala. Nah, kayak biang lala itu muter gini. Padahal siang hari habis istirahat siang itu Mas Dani. Kira-kira jam 1 siang itu habis istirahat kan mulai kerja lagi. Itu ada karyawan perempuan itu teriak-teriak Mas Dani. Medi ya. Bilangnya itu ada hantu. Siang ya? Iya siang jam 1. Kan lari itu, yang jadi satu open kan satu orang yang jaga mesinnya. Terus lari, ada apa? Ada cewek, jadi di open itu cewek itu duduk ikut tataan yang sudah cetakan jadi itu muter gini Mas Dani, harusnya kan kejepit itu kalau berarti kayak biang lala ya. Iya. Kan jaraknya open itu kan apa, spasinya itu kan nggak terlalu lebar, mepet. Dilihat pertama nggak takut, dilihatin gini loh, harusnya kalau sudah di atas itu dia kejepit, ada besinya. Kok habis di depannya dia itu muter gini, malah ikut muter-muter iya, kejepit. Kok muncul lagi ya, baru dia takut, wah itu ini mulai lari. Dan akhirnya sama mandornya itu disamperin, oh nggak ada apa-apa gini, udah berdua aja. Akhirnya open tadi dijaga berdua sama temennya karena dia ketakutan. Terus waktu ke kamar mandi itu siang juga Mas Dani. Beda orang ya? Apa cewek yang tadi? Beda orang. Oh, beda orang. Kira-kira habis kejadian tadi ada yang ke kamar mandi. Terus yang di kamar mandi itu kan kamar mandinya campur bahan-bahan baku, karung-karung tinggi-tinggi hampir sampai atap itu.
Jadi lewat sela-selanya gini, kanan kirinya bahan baku, ada yang tanah liat, ada yang pasir, campuran-campuran itu. Tahu-tahu kamar mandi itu kan banyak berjejer, ada kalau 8 kamar mandi. Terus kebetulan yang satu ini tertutup, dia masuk sebelahnya, kan yang lain masih banyak yang kosong. Dia masuk ke sebelahnya, terus ada yang nyanyi-nyanyi di sebelahnya yang pintu tertutup tadi, yang nyanyi-nyanyi kayak orang di kamar mandi gitu. Terus dia bilang gini, ayo mbak, cepetan, nanti dimarahin mandornya, orang kerja kok. Ya. Orang kerja kok ke kamar mandi sambil nyanyi-nyanyi. Habis itu dia belum selesai, tahu-tahu pintu kamar mandinya itu digebrak dari depan. Si teman saya yang kerja itu, kan, weh apa-apaan, kan gitu. Kaget ya? Iya kaget, apa-apaan. Dilihat keluar, habis selesai itu dilihat kamar mandinya ini yang sebelah itu sudah buka, sudah nggak kosong. Terus yang gebrak saya tadi siapa? Gebrak pintu. Akhirnya ya selesai mau keluar, masih berjalan 3 langkah itu ada cewek ketawa di sebelah itu, deretan kamar mandi itu, sambil, tapi pintunya terbuka Mas Dani. Jadi seolah-olah dia apa ya, ngelongok separuh badan gitu loh. Menampakkan, melihat tapi menampakkan separuh ya. Kayak orang ngintip tapi separuh. Iya, orang ngintip. Jadi sambil ketawa. Jadi yang teman saya cewek tadi kan nggak kelihatan wajahnya, cuman rambut aja sama wajahnya hitam gitu aja. Terus dilihatin ini, kirain temennya bercanda. Loh kok rambutnya kayak gitu, acak-acakan, mukanya hitam. Terus ketawanya ya tadi kayak burung labet tadi. Lari dia, lari, akhirnya bilang mandornya, saya kalau mau ke kamar mandi mending numpang di kamar mandi satpam depan aja gitu. Saking takutnya. Takutnya. Dan ini kejadian terakhir. Tapi sebenarnya kalau mau diceritakan nggak habis-habis ini, Mas Dani. Ya berarti disambung. Jadi di tempat produksi, tempat open, tempat bongkar muat, tempat finishing yang biasanya piring sudah jadi itu, kalau finishingnya kan ada tempat finishingnya, untuk ada pengemasan. Itu semua ada kejadian horornya di dalam pabrik itu. Nah ini yang terakhir di tempat saya, dari bulik saya ke pabrik itu kan ada salah satu tempat namanya desanya ngelewatin desa Pereng. Kebetulan ini Sungai Mas, Sungai Brantas yang besar ke arah Njagir. Ini ada sebelahnya itu desanya namanya Pereng. Nah di situ ada di situ deretan rumah tua semua Mas Dani. Oh, bangunan kuno. Bangunan kuno semua, karena konon kabarnya di tempat saya tinggal itu namanya sampai dinamakan Desa Bandar, itu dulunya kayak pelabuhan dari Sungai Brantas itu. Jadi pelabuhan untuk perahu-perahu kecil itu namanya, bersandarnya perahunya di situ, akhirnya dinamakan Desa Bandar. Sebelahnya sudah ikut ke Braun waktu itu, Kedurus ke Braun. Jadi saya dari Bandar ke desa, lewat desa Pereng itu kan banyak rumah tua, rumah kuno-kuno gitu. Kebetulan salah satu rumah itu pernah dipakai syuting waktu itu film horor. Film horor. Rumahnya memang besar dan kuno sekali. Rumah itu pernah dibuat syuting, dipakai syuting film, salah satu film horor. Nah saya mau berangkat itu digoda sama tetangga saya, kalau lewat Pereng yang di tempatnya rumah pernah buat syuting film horor itu, hati-hati, itu bener-bener angker di situ. Sampai tidak diingetin ya? Ya, sama tetangga teman saya nongkrong itu, teman-teman sebaya lah. Ada yang agak lebih tua itu, namanya Cak Kolik, itu sudah kerja di PLN waktu itu. Ki lek mulai bengi-bengi, lek didari nang kono aja belayu lho.
ah opo ae Cak sampean kan aku Ah. bilang gitu. Akhirnya waktu itu malam Jumat Mas Dani, malam Jumat saya Mhm. pulang kerja, kebetulan waktu itu terang bulan Mas Dani, Bulan Dan- purnama berarti. bulan purnama. Jadi tahun 90-an itu kebanyakan lampu kan masih pakai bolam-bolam yang remang-remang, bolam 5 watt 10 watt. Yang Jarang- kuning-kuning itu. Ya jadi saya pulang lewatnya kan sebelah kiri lah, rumah yang buat syuting film horor itu sebelah kanan. Ah. Jadi sebelah kiri saya sudah sungai Brantas, sungai Berarti Kalimas pinggiran itu. anu ya, pinggiran sungai Pinggiran. ya rumahnya. Jadi di pinggiran sungai itu kan banyak pohon waru. Hmm. Pohon-pohon waru itu banyak berjajar-jajar gini, rimbun-rimbun gitu. Terus sebelum 20 meter ngelewatin rumah yang buat syuting horor itu saya sudah merinding karena keinget dibilangin hati-hati lah liwat kuno. Ah. Omae memang angker, dibilang gitu. Waduh, kok jangan-jangan memang ada hantunya. Saya itu pikiran saya seperti itu, Mas Dani sudah ngedap duluan, istilahnya takut duluan. Tidak takut duluan, pikirannya tidak apa ya, Iya. terkontaminasi Ah, dari cerita iya. itu ya. Iya, sudah apa ya, nervous ya. Akhirnya saya mau lewat di situ itu kira-kira kurang 5 meter sepeda gawe saya BMX itu saya genjot sekenceng-kencengnya. Nah, Nggak taunya Mas Dani itu kan banyak yang di depan rumah buat syuting rumah angker itu kan ada pohon mangganya banyak. Yang ada salah satu cabang pohon mangga itu melintang ke jalan gini. Jadi pas saya mau lewat kurang 5 meter itu ada orang duduk di atas rantingnya itu, iya di atas cabang itu yang melintang ke jalan itu. iya. Jadi kelihatan kan salah terang bulan waktu itu bulan purnama Tambah jelas. tambah jelas. Saya itu fokus lihat orang itu sosok Malah gak lihat jalan. iya sosok putih itu sambil kan mau balik juga jauh Mas Dani. Nah, Jangan nakutin gitu. Wes Saya kepalang sudah tahu ganggu kalau itu sundel bolong atau apa kuntilanak sudah enggak karena pakai baju putih, rambutnya panjang, rambutnya itu sampai kelihatan menggantung saking Nah. panjangnya. Tapi enggak kelihatan kakinya Mas Dani. oh, Cuman- ketutup rambut itu ya. Bukan roknya, cuman ada roknya enggak ada kakinya, Iya. tangannya ada. Ketutup roknya saja. Mungkin itu. Akhirnya saya sambil jangan nakutin saya genjot itu mau sepeda BMX itu. Tahu-tahu karena ada lubang dalam itu. Ah, Jalannya rusak ada lubang. Tahu-tahu saya ban depan itu masuk ke masuk lubang, saya jatuh Mas Dani. jatuh. Saya jatuh. balik. Iya, itu garbunya itu apa kalau orang dulu namanya garbunya Ya, yang karbui roda depan Ah, gini. itu sampai lepas. Jadi roda saya itu setelah saya jatuh, roda saya itu gelinding sendiri. gelinding sendiri masuk ke sungai, Ah, tapi nggak sampai ke tengah di pinggirnya sungai. ah, Dalam keadaan takut itu saya kan bingung Mas Dani. ah. Saya bingung, mau saya tinggal lari pulang sepedanya nanti gimana? Orang itu punya adik saya, Yo, pinjam. pinjem anaknya bule yang terakhir itu. Hmm. Terus tak cari sambil ketakutan gini Mas Dani. Alhamdulillahnya itu ada tukang becak Tukang becak liwat. lewat. Nah, apa oleh? Pak, sebentar Pak, tungguin saya Pak, saya terjatuh. Ini berdarah semua Mas Dani orangnya. Lecet ya. Iya, udah tahu. Oh, loh, kok sampai kayak gini sih Le jatuh? Kayak apa jatuhnya kok sampai lecet-lecet, kok sampai berdarah? Saya nggak cerita kalau di hantu nggak cerita. Pak, tungguin dulu saya mau nyari roda depannya. Yang jatuh tadi ya. Iya. Akhirnya untung bulan purnama itu kelihatan Jelas ya. peleknya itu kelihatan Kilat. mengkilat. Separuh masuk air, separuh masih bersandar di pinggirnya Ah. sungai itu Mas Dani. Loh, kok gilap-gilap? Wah, itu peleknya sepeda saya ambil. Akhirnya diantar Pak Becak itu ke Bandar. Jaraknya dari Pereng yang saya jatuh sama rumah saya itu masih 2 kilo Mas Dani. Tak terno mulai. Sepeda gak kena ditumpai kan bilang gitu. Ah, Akhirnya sambil
diantar pulang di jalan itu, kok iso sih tibamu itu ya kena Oh, opo? sampean ditanya. Ya tak ceritain Pak, saya tadi ditampakin hantunya itu nongkrong duduk di cabang yang Mangga yang melintang. melintas di jalan itu loh Pak, kan saya nggak tahu, saya lihat ke atas sambil takut saya genjot gini, nggak tahu ada Ada lubang lubang. saya jatuh di situ. Memang sering hati-hati. Nah, semenjak dari itu Pak Becak tadi kan ya nambahi Mas Dan, di situ memang ngangker sering banyak, bukan cuman kamu aja yang sering dilihatin hantu, saya, teman saya, orang-orang sekitar situ yang lewat terus. Semenjak dari situ saya kalau pulang kerja nggak berani lewat situ Mas Dani, muter lewat. Oh, Kalau dulu jeblaan jebur rel sepanjang itu saya belok kiri, depan rumah sakit Siti Khotijah ke timur belok kiri. Lewat tambah situ jauh nggak itu. berani saya lewat situ, tapi lebih jauh Mas Dani, tapi aman. Mungkin seperti itu Mas Dani cerita saya suka duka zaman dulu. Oke dulurku, itulah sepenggal cerita pengalaman dari Cak Satem yang dialami Cak Satem sendiri sama teman-temannya Cak Satem. Oke dulurku, pesan-pesan saya sebelum melakukan apapun, berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan keselamatan, dimudahkan pekerjaannya, dan dilimpahkan banyak rezekinya. Oke dulur-dulurku, jangan lupa dukung channel ini ya dengan cara subscribe, like, tekan tombol loncengnya karena itu semua gratis dan itu adalah semangat bagi kita. Oke dulur-dulurku, cukup sekian untuk malam ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi horor.